Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil tag video dikarenakan tugas teosofi. Saya Muhammad Rafa Warzal KPK dengan NIM 2407110158 ingin menjelaskan tentang kitab Minhajul Arifin bab 10 sampai 18. Saya mulai maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Asari, Babul Tabrozi. Waidah Tabrozian lagodah tarok watoriko fa tabaro fa inna rohati fi izalatin najasati wastan naja wanukusa roksil hamaduka wawolaka babal kibari wataha baban nadomi wa ijlsa alam basoto domati watahadu fi isa amruhu wastanibu nihayati wasobri al-hukmuhu wabuslah sarakot bitarokal kodoba wasahwata wa istiqmal rogobata warohbata fa inna allaha ta'ala madaha qauman faqala innahum kanu yusari'una fil khairati yatunana rogoban wa arhaba wa kana lana khosiin. Lanjut ke bab 11, bab taharoh. Wa idza taharata fafikra fi safatil ma'i warakatahu wa tahiruhu wa tandifahu fa inna wa ta'ala ja'alahu mubarakan faqala wa nazalana minal samai mubarakan fastamalahu fil adolati farada wa alaika tatahirihi falatakun safatuka ma'allah kasafatu ma'um baguslah wajuhu kolbuka amin nadara ila ghairillahi baguslah yaduka minal amtada adalah ila ghairihi wa amsa ra'asuka an iftikhara bi ghairihi baguslah rizulika an sayyid bi ghairihi wa ihmadahu wa alhamka min dinihi. Lanjut ke bab 12, babul khuruji. Fa idza khurujat minal munazalaka ilal masjidika fa'lamu anna wa ta'ala haqiqan alaika yalzamuka adabuha min dalika sakinatu wal faqara wal ittibara bi khalqillahi birahamu fa wa fajarahum qala wa ta'ala wa tilka amsalun nasrabaha min nasi wa ma yu'aqaliha ilal almun wa qad basraka an-nadral qafilatul wasahwati wa fasal salama mubtadan wa mujiban wa auna min ista'anaka alal khalqi wa amruhu bil ma'ruf wa annahu annal munkara in kanat min ahlihi wa arsyadid dollah. Lanjut ke bab 13, bab salasati asar, bab dakhulul masjid. Fa idza balagat babal masjid fa'lamu annaka qasadakta baitu malakah adimi qadruhu la yukallibu lal tahiru wa la yasaddu ilaihi ila khalisan fa fikram bin nafsika min anta wal man anta wa aina anta wa min ayyi diyuana yukhriju ismuka fa ida istilahat nafsaka li khadamatuhu fa fatkulu falakal adanani wal amana ilal faqafa waqufu mutar rifaqat inna qata'at anhu khalilal in syadat anhi.
as-sabila fa idza alamu wa min qablika tada ilaihi adana wa laka fatakunu na anna bala anta wa yarhamu abduhu wa yukarrimu daifahu wa yu'ati sa'ilahu wa yubirul muridina anhu fa kaifa muqabala ilaihi. Lanjut ke bab 14 babul iftitah salat. Wa idza istiqbalat biwajhikal qiblata istiqbal bi qalbika haqqo wala tanbasita palastamin ali ambasato fatkur waqufu baina yadayhi yaumal arda akbara waqafa alal qadimi al khawfi war raja wa rafa qalbuka an nadara ila dunya wa halqa wa rasad wa arsaluka hammatuka ilaihi fa innahu la yuridu al abqa wa la yuyimul sa'il fa idza qulta wa kibaral fa'lamu annahu la yahtaja ila hodam taka lahu wa turku iyahu la inna hajjata min jabali fikra padalikan samata holku wa nama minal safati datahu fa innama wadafata ala biduka wadaifa liyaqrabahum biha ila afuhu wa rahmatuhu wa yubaiduhum biha min sakhatahu wa kafa bituhu qala wa azza wa jalla wa alzama kullamata taqwa wa kanu ahaqqan biha wa ahlaha wa qala azza man qaila walakinna wahaban alikum al-imana wa zainahu fi qulubikum al-ayah waskuru wa idha ja'alaka ahlan lil wuqufi baina yadayhi fa innahu ahlal taqwa wa ahlul maghfirah ahlul an yataqiyahu khalaqahu wa yaghfir liman taqahu. Lanjut ke bab 15 babul qiraah. Qala wa ta'ala fa idza quri'at al-qur'ana fasta'di billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanan 'alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawakkulunahu tawallanahu innahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wakur anda wa ilaika wa misaqahu fi wahyidiku wa tanziluhu wandur kaifa taqra'u akallamahu wa kitabuhu fartala tadbara waqafa indahum ba'dahu wa wa'iduhu wa imsaluhu wa mau'iduhu wa amruhu wa nahihi wa muhakamuhu wa mutasabiha fa innahu la wasa anna takuna aqamatuka haduduhu qafilat min tadika haduduhu qala wa azza wa jalla fa bi ayyadisan ba'iduhum yu'minun. Lanjut ke bab 16 babul ruku' ruku'an khasi'an lahu bi qalbihi hadian bijuwarihi wa istaghfa ruku'uka wan hatta an hamatuka fil qiyami bi amri fa innahu la taqdiru ala ada faridal ladhi ba'aunuhu wa la tablughu dararat ridwanuhu al-abrahamatuhu wa la tastaji ammatana'u al-amtana'u min maksiatuhu
illa ba'asata bi asmatuhu wala tanjum minal adabahu ilal bi afu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna yadkhulul jannah ahidun bi amalihi. Qalu wala antum ya Rasulullah. Qala wala ana illa an jata madanillah birahmatuhu. Lanjut ke bab 17, bab sujud. Wasjudawa sujudu abdahu wamtu do i'alma annahu khalqu man taraba yatunahu jami'i khalqi wa innahu raqaba minnat fati yastaqdiruha kull adim faida fikra fi aslaha wa ta'mala taraqi bi juhuruhu min ma'i wa tini zadatuhu wa tawaddu'an wa yaqulu fi nafsi wa yahmuka lam rafatuhu ra'asuka min sujudika lam tammata baina yadayhi faqad ja'ala wa sujudahu sababal qur'anil ilaihi wa qala ta'ala fasida faktar oba maman ittabara minhum udan min kulli sayyin sawa'u wa akhafadahu sifahu sujuduka fi hadihi al-ayah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarihon ukhra mastaghinam billahi an ghairahu fa innahu wa rawiyan anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa tabaraka wa ta'ala la adlu'u ala qalbika abdi fa'lamu minhu bawul amali bita'atihi illa tawallayatu takuyimu wa sayastuhu. Lanjut ke bab terakhir yakni bab ke-18, bab tasyahud. Wa tasyahudu sania wa sukra lahu wa ta'rudu bimazid fadilahu wa da'um karamatuhu fakhraja an da'uka wa kanu lahu amdan bifa'ilihi kama anta amdul alaihim bikulaka fa innahu khalaqa abidakan awan amruka an takuna lahu amdan kama khalaqaka fa makana lauman wala mu'minati ida qadawa wa rasulahu umri an yakuna lahum khairatum min amrohum wa rabbaka yakhlaqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahum khairat wastamalu abudiyati firida biha kamatahu wastamalu ibadata fin nazul tahta amruhu wa salla ala habibu aqibun nasi alaihi wa fannahu wa sallamu muhbitahu bimuhabbituhu wa ta'atahum bita'atahu wa matabi bi'atahu ba'tahu faqala ta'ala qalu inna kuntum tujuna waha fa'tabawuni bukum wa faqala man yaktu rasuluh faqala atau Allah faqala innal ladina yubayyinunaka innama yubayyuna wa amru rasul bilastaqafata laka faqala ta'ala
Fa'lamu annahu la ilaha illa astaghfirullahaladzim bagi walil mu'minina wal mu'minat wa amruka bisolati alaihi wa qala ta'ala inna wa malaikati yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholli alaihi wahidatan shollallahu alaihi biha asran wa amaluhum bil fadli. Wa qala ta'ala wa rafa'na laka dikroka summa amru bima'an ma'altahum bil adallah faqala li ghairihi fa idza qudiyat salatu fantasru fil ard faqala lahu fa idza faraqta nasab wa ila rabbaka faraqub. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan saya mulai dari bab 10 tentang buang air besar. Baik, saya mulai. Jika Anda sedang buang air besar, hendaknya Anda renungkan bahwa membuang najis itu merupakan kebahagiaan. Ya, orang berak kan ya seneng kan. Nikmatnya makan adalah BAB. Jadi setelah makan BAB itu coba kenikmatan yang tak terhingga. Bisa berak dengan lancar itu subhanallah. Lalu saya lanjut, kemudian beristinja dalam kurung bersuci sambil meninggalkan tingginya cita-cita, menutup pintu takabur, membuka lebar pintu penyesalan dan duduk di atas lantai kekecewaan. Ketika kita beristinja atau niat bersuci karena buang air besar, hendaknya menyarankan untuk meninggalkan tingginya cita-cita. Kita hidup di dunia untuk mencapai sesuatu yang kita bisa gapai untuk halal duniawi kita, tapi terkadang kita lupa untuk apa itu rasanya meninggalkan tingginya cita-cita, lalu menutup pintu takabur. Terkadang kita sombong, ya jelas, namanya juga manusia yang menyombongkan sesuatu kepada orang lain itu hal yang lumrah sebagai manusia. Tapi disarankan ketika beristinja Anda sebaiknya menutup pintu takabur, karena disitulah Anda harus merenungi semua penyesalan dan semua kekecewaan yang ada di dunia. Contoh ketika BAB, setelah capek-capeknya BAB, menikmati. Terkadang kan umumnya BAB itu ngelamun atau apalah, hanya kan diam, kadang merenung, kadang begitu. Tapi yang nggak tahu ya, setiap orang-orang berbeda-beda. Jadi ya hendaknya saja jika dari kitab ini menjelaskan kalau sebaiknya ketika kita mulai bersuci itu dalam kurung istinja, ketika BAB itu ya itu meninggalkan tingginya cita-cita, menutup pintu takabur, membuka lebar-lebar pintu penyesalan, dan juga meratapi di atas kekecewaan. Seperti itulah mungkin gambaran dari kitab ini yang dimaksud. Jadi intinya merenungkan semua penyesalan yang telah kita lakukan, entah itu dosa atau perbuatan kepada orang lain itu buruk, atau pandangan yang seperti ini buruk atau apa, intinya kan menyesal. Lalu dikecewakan manusia kan wajar. Jadi kita ya bergantung pada Allah dan minta maaf atas terlalu berharap pada orang lain. Lalu saya lanjut, setelah itu berusahalah sekuat tenaga untuk meninggalkan marah dan syahwat. Ya terkadang pas BAB kan kalau mengingat penyesalan atau kekecewaan kan ingin marah, ingin balas dendam atau apa, kan hal-hal buruk seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk meninggalkan marah. Kalau syahwat ini ya juga, karena syahwat bisa menimbulkan zina, bisa menimbulkan ke hal-hal buruk lainnya yang berpengaruh kepada kehidupan seterusnya atau ke depannya. Lalu saya lanjutkan, mementingkan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Jelas ini amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita tidak BAB pun kita harus tetap melakukan ini sebisa kita. Tapi tetap yang paling kita utamakan adalah kita harus bisa dalam menjauhi larangannya. Minimalnya dalam menjauhi larangannya. Lalu saya lanjut, mencuci keburukan dengan mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungi ayat-ayat yang mengandung ancaman. Ya, namanya juga dosa kan ya, berarti kan hal buruk, kotor kan dosa itu. Cara membersihkannya gimana? Ya tobat kita. Terkadang dalam sebuah renungan kita mulai berpikir untuk tobat, untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak melakukan apapun. Kan begitu. Jadi ya apa salahnya jika kita merenungi beberapa ayat saja seperti yang ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 90 ini yang akan nanti saya jelaskan. Saya menjelaskan ini dulu. Kan dengan kita berharap pada Allah, semua pasti dilancarkan, bukan hanya mungkin tapi pasti dilancarkan, tapi entah waktunya kapan, karena Allah tahu takaran batasan makhluk tersebut itu mampu atau tidaknya. Jadi ya pada dasarnya hampir kesimpulan dari bab 10 ini adalah ketika Anda mulai BAB atau beristinja, hendaklah kita merenung banyak hal, mulai dari penyesalan, kekecewaan, menghapus marah dan syahwat, dan berusaha untuk bertobat. Jadi intinya gitu kalau kita BAB dalam kitab ini. Lalu baiklah, saya lanjutkan. Sebab Allah memuji kaum yang demikian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Sudah jelas kalau Al-Quran, tanpa perlu diterangkan pun maknanya sudah kelihatan, kecuali yang bermakna tafsir atau bermakna ganda. Baik, saya lanjut ke pasal 11, yakni bersuci. Jika Anda sedang bersuci, lihatlah kejernihan, kelembutan, dan kemampuan air untuk mencucikan dan membersihkan. Bersuci. Terkadang kalau kita terkena najis atau hadas, kita ketika ingin melakukan ibadah, hendaklah kita bersuci dulu. Seperti ibadah dalam sholat, kita harus wudu. Seperti habis mimpi basah, kita harus mandi besar, kan bersuci juga. Terus terkena air kencing bayi atau terkena beberapa najis lah, intinya kita harus menyucikan diri. Nah, apa yang dilihat dari kitab ini? Kejernihan, kelembutan, kemampuan air untuk mencucikan dan membersihkan. Itu adalah aspek yang dinilai dari kitab ini dengan cara untuk bersuci. Lalu saya lanjut, sesungguhnya Allah menjadikan air penuh keberkahan. Titik 2, dan kami turunkan air dari langit penuh keberkahan. Quran surat Qaf ayat 9. Sudah jelas, karena ada beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci, seperti halnya air langit, air laut, air sungai, air embun, air salju, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah air langit yang penuh keberkahan karena turunnya langsung dari langit. Gitu. Baik, saya lanjutkan lagi. Pergunakanlah air untuk anggota-anggota tubuh yang diperintahnya untuk disucikan. Jadi ini penjelasannya kan, kalau di dalam wudu kan ada anggota yang wajib disucikan dulu, dan itu kan harus berurutan seperti wajah, tangan, rambut, terus kaki. Nah, itu kan anggota-anggota yang diperintahkan untuk disucikan dulu sebelum melaksanakan sholat. Tapi kalau anggota lainnya seperti terkena air pipis di badan
air pipis bayi di badan, jadi kan kita harus mandi atau membersihkan air kencing itu dulu, atau nginjak kotoran. Jadi kan kita harus benar-benar mencucikan dulu sebelum melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat atau baca Al-Quran atau hal lainnya. Nah, selanjutnya mensucikan diri karena Allah bak kesucian air itu sendiri. Jadi mensucikan diri itu harus lillahi ta'ala, seperti air suci itu sendiri kan memang suci dari Allah gitu loh. Kalau gambaran dari kitab ini begitu, jadi suci dengan sendiri karena perintah Allah. Ya, kita mensucikan diri dengan air suci harus dengan niat lillahi ta'ala. Saya lanjutkan. Bersihkan wajah hati Anda dari pandangan selainnya, basuhlah tangan dari hak orang lain, dan usaplah kepala Anda dari bangga selainnya. Bersihkan wajah hati Anda dari pandangan selainnya. Ini menggambarkan kalau kita harus gimana ya? Kadang kan kita mudah berpaling dari dari kegiatan-kegiatan beragama, seperti ketika saat kita bekerja kita mementingkan duniawi daripada akhirat, atau seperti melakukan hal lain yang dimana terkadang kita lupa tentang akhirat. Jadi saat kita bersuci dalam kitab ini dimaksudkan dengan cara kita benar-benar harus mengosongkan pikiran dan hati kita tertuju kepada Allah semata. Kalau contoh dari tangan tadi hak orang lain, berarti kita sebelum bersuci kan terkadang kita menyentuh barang-barang milik orang lain atau kewajiban orang lain. Ya berarti kalau barang mungkin HP atau buku atau pulpen atau yang lain-lain. Kalau kegiatan mungkin ya kita kayak mengambil tempat duduk atau apalah itu dengan milik orang lain. Jadi kita harus dalam bersuci ini di kitab ini itu hendaknya kita membasuh agar melupakan hal-hal seperti itu. Lalu di bagian kepala itu bangga. Kenapa bangga? Karena terkadang kita manusia mencapai suatu titik tertentu atau pencapaian tertentu merasa bangga, merasa hebat, dan merasa tak bisa menyaingi seseorang yang lain. Tapi terkadang itu yang membuat kita lupa, seperti di atas langit masih ada langit, itu terkadang itu membuat kita lupa. Lalu saya lanjutkan. Bersihkan kedua kaki Anda dari langkah selainnya, dan bersyukurlah kepada Allah yang telah mengilhamkan agama kepada Anda. Lalu membersihkan kaki dari langkah selainnya. Kan langkah kita menuju ibadah itu adalah langkah yang suci. Jadi jika kita benar-benar mencucikan kaki dari kitab ini, ya kita harus benar-benar mengarahkan kaki kita, tahu langkah-langkah kita menuju beribadah yang khusyuk dan fokus. Ya seperti ke masjid, salah satu contohnya itu. Lalu kita hendaknya bersyukur karena kita telah diilhamkan agama Islam kepada kita, karena nikmat beragama Islam itu kalau dari hadis ya, entah dari atas atau dari qaul orang lain, nikmat sholat, nikmat Al-Quran, dan nikmat ibadah lainnya. Saya kurang tahu dan saya lupa, mohon maaf. Baik, saya akan melanjutkan ke pasal 12 yakni keluar rumah. Jika Anda keluar ke masjid, hendaknya tahu bahwa dalam perjalanan itu terdapat hak Allah. Haknya yang wajib ditunaikan diantaranya adalah ketenangan, keagungan, dan berpikir tentang makhluknya yang baik dan yang buruk. Jadi
langkah kita ke masjid, kita tetap itu pun terdapat hak Allah yang dimana kita harus mengagungkan Allah, mengagung-agungkan, lalu menenangkan diri dari hiruk-pikuknya duniawi untuk mengejar akhirat, dan juga berpikir tentang makhluknya yang baik dan buruk. Maksudnya bukan untuk menjelekkan atau meninggikan seseorang, tapi untuk sebagai cerminan jika ada. Contohnya begini, ada orang baik, oh kenapa ya orang itu bisa seperti itu, kok saya nggak bisa, saya harus bisa seperti itu, seperti mereka, atau enggak di atasnya. Jadi kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kalau ada yang buruk, tuh kenapa ya orang itu kok nggak dapat, kok buruk sekali, semoga dapat hidayah dan semoga cepat bisa dapat yang terbaik dari Allah. Nah itu kan mendoakan yang baik, mendoakan hal baik untuk orang yang sedang berusaha untuk menjadi baik. Nah kan seperti itu, mungkin perumpamaannya seperti itu. Lalu saya lanjutkan, dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidak akan memikirkannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah ini kan sudah jelas kalau kalau dari sini Allah itu sudah menyiapkan contoh atau perumpamaan yang sudah ada di alam, cuma kita bisa memikirkannya atau tidak gitu toh. Itu karena kalau Ustadz saya dulu juga begitu, banyak-banyaklah bercermin kepada kehidupan di sekitar, karena kehidupan di sekitar itu bisa dicontoh dan bisa dipahami jika kamu benar-benar memikirkan tentang ketuhanan. Itu dari Ustadz saya. Lalu saya lanjutkan, tundukkan pandangan Anda dari tatapan kelalaian dan syahwat, sebarkan salam dan jawablah apabila disampaikan kepada Anda. Nah, nundukkan pandangan dari tatapan kelalaian dan syahwat. Jadi kan apa ya, ketika kita lalai atau sedang dalam syahwat, kan kita merasa malu untuk apa, berani unjuk diri itu. Contoh lalai saja, kalau kita lalai dalam melakukan kewajiban kepada orang kan kita merasa malu, merasa kayak gagal. Jadi kan kita menundukkan diri dan meminta maaf atas kelalaian dan tidak akan mengulangi lagi. Itu contoh kecilnya. Lalu sebarkan salam ini ya, ketika kita salam atau salam dijawab, karena menjawab salam hukumnya kan fardu kifayah. Dan salam sendiri itu bermakna doa. Kalau disampaikan kalau kita menjawab salam, kita juga mendoakan orang yang memberi salam kepada kita. Jadi saling bantu membantu dan doa mendoakan. Kurang lebih seperti itu. Lalu saya lanjut, bantulah orang-orang yang meminta bantuan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkarlah jika ada kemampuan untuk itu. Kenapa ada kemampuan untuk itu? Begini, bantulah orang-orang yang meminta bantuan kebenaran. Terkadang kan kita bisa menjadi saksi dalam suatu adegan atau suatu kejadian. Nah, jika begitu mulut kita yang bersaksi dan persaksian kita yang dipertanggungjawabkan. Begitu. Lalu kalau nahi mungkar ini ya jika ada kemampuan untuk itu, karena terkadang kita dipaksa untuk begini, dan kalau enggak ada ya kita buat reka adegan lah, reka adegan kalau tidak minum atau tidak gini kamu dibunuh. Kan membahayakan diri tidak boleh, membahayakan diri dari kita atau orang itu tidak boleh. Jadi kita lakukan dengan terpaksa karena gak ada kemampuan lagi kita untuk melawan, untuk membalaskannya. Jadi kan ya pasrahlah diri hamba ini jika dilakukan seperti itu.
Tapi kalau kebenaran, kita harus tetap berusaha agar membenarkan sebuah kebenaran itu sendiri. Lalu selanjut, lalu berilah petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Ya, malu bertanya sesat di jalan, peribahasa yang tidak asing dari entah dari mana, tapi kita tidak asing ketika mendengar peribahasa itu. Jadi kan orang-orang yang tersesat itu cuma nggak tahu arah, bukan benar-benar tersesat menyesatkan diri, cuma nggak tahu arah. Nah, disitulah fungsi kita untuk saling mengingatkan dan saling menunjukkan jalan yang benar. Karena ya kan enak kalau masuk surga bareng-bareng, kan enak. Kalau kita nggak masuk kan tinggal ditarik dia sama yang masuk gitu. Tapi kan kita juga berharap syafaat kepada Nabi, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Jadi hal terpenting adalah dalam pasal 12 ini adalah berpikir dan juga banyak-banyak mempelajari kehidupan. Saya lanjut, yakni pasal 13. Masuk masjid. Jika Anda telah sampai di depan pintu masjid, sadarlah bahwa Anda bermaksud memasuki istana Raja Agung. Sang Raja tidak akan menerima kecuali ia suci. Jadi masuk masjid, karena ada sunnahnya kalau masuk masjid itu pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Apa balik ya? Lupa, pokok ada. Lalu kan masjid itu baitullah gitu kan. Jadi ya nggak sopan dong kalau kita masuk dengan keadaan tidak suci. Padahal kan niat kita entah bisa iktikaf atau beribadah atau hal-hal lain. Kan rasanya nggak enak, nggak pantas kalau masuk dengan keadaan tidak suci. Lalu dan seseorang tidak akan naik menjumpainya kecuali ikhlas. Wah, ini makna yang begitu dalam dan perlu penafsiran panjang. Tapi intinya ya, maksudnya tidak akan naik menjumpainya kecuali ikhlas adalah selama hati kita masih terpaku atau meratapi hal-hal duniawi, kita tidak bisa dikatakan ikhlas masuk masjid. Kalau dalam kajian beberapa kitab gitu yang merujuk pada hal ini begitu. Lalu saya lanjut, maka dari itu renungkan siapa dan dari manakah buku catatan Anda keluar. Jika Anda sudah merasa siap mengabdi kepadanya, maka masuklah, Anda akan diberi izin dan jaminan keselamatan. Ya ini takmir lah gampangnya. Tapi kalau renungan siapa dan dari manakah buku catatan Anda keluar, ya ini menggambarkan malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk kita. Kenapa demikian? Karena kita ke masjid untuk sholat, lalu di masjid juga kita disolatkan. Karena itu hendaknya jika kita sadar bahwa amal baik dan buruk kita dicatat, masuk masjid dengan sebuah kebaikan dan pahala begitu berlimpah, maka kan lebih enak kita diridhoi untuk masuk masjid. Lalu saya lanjutkan, apabila tidak, berhentilah sebab jalan akan tertutup bagi Anda. Kemudian ketika Allah mengetahui bahwa hati Anda benar-benar telah kembali kepadanya, Dia akan memberikan izin, dan saat itu juga Anda bukan lagi Anda yang dulu. Sebab Allah tengah menerima dan menjamu tamunya, serta akan memberi segala permintaan yang akan Dia ajukan padanya. Lalu bagaimana cara yang pantas untuk menghadap padanya? Alam. Ya kalau belum merasa siap untuk masuk dalam kurung itu, mungkin makna halusnya itu kayak masih memikirkan hal-hal duniawi, belum merasa ready untuk
beribadah dengan khusyuk dan tertata. Jadi hendaknya dalam kitab ini itu berhenti dulu hingga hatinya benar-benar dibuka kembali dan merasa siap untuk melakukan ibadah-ibadah yang selama ini telah diturunkan. Karena jika demikian maka Allah itu seperti sedang menerima dan menjamu tamunya dan akan memberi apa yang dia mau. Kurang lebih seperti itu kalau dalam kitab ini. Lalu bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Dalam kitab ini tidak dijelaskan lebih dalam, tapi mungkin dalam fase seterusnya itu adalah tata cara untuk bisa seperti itu, untuk bisa menghadap padanya. Lanjut ke pasal 14, iftitah dalam masjid. Jika wajah Anda telah menghadap kiblat, hadapkan hati Anda kepada al-haq dalam kurung Allah dan jangan menoleh ke sana kemari, karena saat itu tidak ada lagi yang pantas berbuat demikian. Ingatlah bahwa wukuf Anda saat itu seperti wukuf nanti di hadapannya pada saat hari kiamat. Wukuf di atas kedua kaki yang penuh harap dan cemas. Nah, wajah kita kan begini-begini aja. Jadi kalau kita memfokuskan diri dan menghadap kiblat, hadapkan hati juga. Fokuskan hati untuk menghadap kiblat. Bisa entah ya gimana, karena Ustaz saya dulu juga pernah bilang begitu, menghadapkan hati ke kiblat. Seperti itu, jangan toleh pokoknya menghadap kiblat, merenung, entah itu berzikir atau itikaf saja. Ibaratkan seperti wukufnya nanti menghadap Allah saat hari kiamat di padang mahsyar kelak, yakni dengan kaki yang penuh harapan dan rasa cemas, berharap masuk surga dan cemas akan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dulu. Lalu kosongkan hati Anda dari pandangan persoalan dunia dan makhluk, kan? Ya ini yang seperti saya bilang tadi, mengosongkan diri, fokus pada akhirat dan pada Allah saja. Lalu sampaikan cita-cita Anda kepadanya, karena dia tidak akan menolak permintaan atau permohonan seseorang. Jika Anda telah menyebut Allahu Akbar, maka ketahuilah bahwa dia tidak membutuhkan penghambaan makhluknya. Dia tidak membutuhkan orang yang mengingatnya, karena butuh merupakan sifat makhluk, sedangkan maha kaya merupakan salah satu sifat zatnya. Nah, karena kalau kita sudah benar-benar khusyuk, sudah benar-benar berzikir dan melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka kita juga berhak memohon atau meminta sesuatu. Katakan saja apa yang dimau, Allah tidak akan menolak. Allah pasti akan mengabulkan, tapi dengan 3 cara. Langsung mengabulkan di waktu kapan, di waktu yang tak kapan, atau diganti di akhirat nanti, begitu. Lalu Allah tidak membutuhkan penghambaan dari seorang makhluk, karena butuh itu merupakan sifat makhluk, sedangkan Allah itu maha kaya, gak perlu begitu. Kalau di kitabnya begitu, gak perlu penghambaan karena Allah itu maha kaya. Lanjut, mereka beribadah tidak lain agar bisa dekat dengan ampunan dan rahmatnya. Di sisi lain agar mereka jauh dari kemurkaan dan siksanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu serta layak memilikinya. Quran Surat Al-Fat ayat 26. Dan akan tetapi Allah menyukai iman bagimu dan dia menjadikannya sebagai hiasan dalam hatimu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Nah, dari dua
surat Quran tadi itu menggambarkan kalau iman dan takwa itu juga penting. Itu pun untuk kita yang berharap akan rahmat dan ampunannya, dan agar kita mendapat kemurkaan dan siksanya. dua surat Quran tadi sudah menjelaskan. Lalu saya lanjut. Hendaknya Anda bersyukur kepadanya, sebab Dia menjadikan Anda mampu berdiri di hadapannya, dan orang yang diberi hak untuk berdiri di hadapannya adalah seperti yang difirmankannya, orang yang takwa dan orang yang memperoleh ampunan. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 56. Dengan demikian, dia menjadi orang yang dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia mengampuni siapa yang bertakwa kepadanya. Nah, hendaknya kita bersyukur karena kita bisa diberi kenikmatan berdiri dan juga diberi hak untuk berdiri. Karena orang yang bisa berdiri kalau dalam kitab ini ya, maksudnya adalah orang yang bertakwa dan orang yang memperoleh ampunan Allah. Begitu. Saya lanjut ke bab 15, membaca Al-Quran. Wah, dikit lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan darinya dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Kekuasaan setan hanya sebatas kepada orang-orang yang berpaling darinya. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Lalu sesungguhnya siapa yang dipalingkan darinya maka dia akan menyesatkannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 4. Nah, dari beberapa surat Quran tadi itu menjelaskan kalau kita membaca Quran juga memohon untuk perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Karena kekuasaan setan adalah hanya sebatas orang yang berpaling dari Allah saja. Dan beberapa orang yang berpaling dari Allah itu menyesatkan. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan kitab ini. Lalu ingatlah terhadap janji dan ikatan Allah yang ada dalam wahyu dan tanzilnya dalam Al-Quran, dan lihatlah bagaimana Anda membaca kalam dan tulisannya. Kemudian lantunkan dan renungkan bagaimana Anda menyikapi ayat berisi peringatan, janji, pesan, nasihat, perintah dan larangannya. Bagaimana pula melihat ayat-ayat yang muhkam dalam kurung jelas dan dengan hukum yang pasti dan mutasyabihat memiliki makna ganda. Nah, kalau membaca kalam Allah itu hendaknya kita juga memikirkan atau menyikapi ayat-ayatnya yang berisi tentang peringatan, janji, pesan, nasihat, atau perintah larangannya, dan surat yang muhkam dan juga surat yang mutasyabihat bermakna ganda. Itu juga kita renungkan dan pikirkan. Karena sungguh kami mengkhawatirkan kelalaian Anda dari ketentuan-ketentuannya yang ada di dalamnya dengan menyanyiakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini yang kalian semua yakini? Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Nah, dari sini kan sudah jelas kalau kitab ini mengingatkan kita untuk tidak lalai dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Quran dan menyia-nyiakannya. Karena perkataan mana yang setelah Al-Quran ini yang kalian semua yakini itu sudah tertulis di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Lalu saya lanjut ke pasal 16, yakni ruku. Rukuklah seperti rukuknya orang-orang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukuklah dengan hati dan tundukkan dengan anggota tubuh Anda. Sempurnakan ruku dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran Anda sambil melaksanakan perintahnya. Nah, ruku kan adalah salah satu gerakan sholat. Nah, kalau ruku ibaratnya itu kalau dari kitab ini itu menundukkan hati dan tundukkan anggota tubuh. Kan bener kan ruku gini. Nah, jadi kan anggota tubuh setengah ke atas anggota tubuh itu menunduk menghadap sajadah atau kiblat.
Nah, dan juga meninggalkan isi pikiran kita yang tidak apa ya, tidak tentang Allah lah intinya. Lalu saya lanjut. Sesungguhnya Anda tidak akan mampu menunaikan ibadah fardu kecuali dengan pertolongannya, dan tidak akan mencapai keridhoannya kecuali dengan rahmatnya. Anda juga tidak akan mampu menjauhi perbuatan maksiat kecuali dengan ismah dalam kurung penjagaannya. Nah, ini kan kita itu sebenarnya tidak mampu menunaikan ibadah fardu. Wong 5 aja kadang ada yang kita tinggalkan, ada yang kita kotor. Ini malah dulu malah minta 50, dulu malah diberi 50. Kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW mungkin kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Lalu karena itulah kita minta pertolongan kepada Allah untuk mencapai keridhaan dan rahmatnya. Karena dengan jika tidak karena itu kita tidak akan mampu menghindari maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga karena penjagaan Allah. Lalu saya lanjut, dan tidak akan selamat dari siksanya kecuali dengan ampunannya. Rasulullah bersabda, seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Mereka bertanya, tidak juga kah Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Tidak ada, saya lupa. Ini sabda Rasul. Nah, kan seseorang juga tidak akan selamat dari siksanya Allah kecuali dengan ampunan Allah itu sendiri. Karena Rasul pun juga bersabda, tidak akan ada orang yang masuk surga karena amal perbuatannya. Tapi kalau dengan rahmat Allah kita bisa kita bisa masih mungkin saja bisa untuk menghindari dari siksaan dan mendapatkan dari ampunannya. Lalu pasal ke-17 yakni sujud. Sujudlah kepada Allah sebagaimana sujudnya hamba yang tawaduk, yang tahu bahwa dirinya terbuat dari tanah, injakan kaki seluruh makhluk. Kita sendiri kan terbuat dari tanah. Kita sujud pada tanah adalah bentuk penghormatan kita kepada sang pembuat tanah. Pembuat tanah berarti Allah. Kalau penggambaran menurut Ustadz saya begitu, karena saya juga bingung aslinya dengan kitab ini yang penuh dengan makna-makna perlu ditafsiri lebih dalam. Jadi saya juga bertanya pada yang tahu, yang ngaji gitu. Lalu di samping itu, di mata setiap orang, seorang hamba harus menyadari bahwa dia diciptakan dari status air mani yang hina. Jika dia mau berpikir tentang asal kejadian dan struktur substansinya yang terbuat dari air dan tanah liat, niscaya akan timbul perasaan lebih untuk tawaduk pada Allah. Dan kita juga sadar kita dari air mani bapak kita, air mani yang hina tapi suci, kan? Hina tapi suci. Lalu kita juga memikirkan kembali kalau kita itu cuma dari air dan tanah liat saja yang dibentuk dan diberi jiwa. Ya, itu akan meningkatkan rasa tawaduk kita kepada Allah. Dia akan berkata dalam hatinya, celakalah engkau, mengapa engkau angkat kepalamu dari sujudmu? Kenapa engkau tidak mati dalam keadaan bersujud di hadapannya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sujud sebagai media untuk mendekatkannya kepadanya? Bukankah Allah telah berfirman, sujud dan dekatlah kepadaku. Quran surat Al-Alaq ayat 19. Barang siapa merasa dekat dengannya dan jauh dari selainnya, jagalah sifat-sifat sujud seperti yang tertera dalam ayat, dari tanah kami jadikan kalian semua dan kepadanya akan kami kembalikan dan darinya akan kami keluarkan lagi. Quran surat Taha ayat 55. Nah, itu kan sudah jelas kalau betapa nikmatnya sujud.
Sujud adalah media dari Allah yang telah disediakan untuk mendekat kepada Allah. Karena dengan bersujudlah kita sebuah kenikmatan terbesar sih. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud lain kan sebuah bentuk rasa syukur atau sebuah penghargaan gitu. Makanya kenapa ada orang yang mati dalam sujud? Jadi orang itu dekat dengan Allah. Nah itu kan sebuah kenikmatan ketika kita sholat atau sedang dalam keadaan sujud, kita meninggal, kita kembali kepada Allah gitu. Lalu saya lanjut. Karena itu memohonlah pertolongannya dalam berhubungan dengan selain yang lain. Sebab dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak melihat hati seorang hamba kemudian aku lihat di dalamnya terdapat sebiji sawi amal untuk taat kepadaku kecuali aku pandu untuk meluruskan dan mengaturnya. Walaupun niat amal kita sekecil biji sawi, jika Allah membantu untuk meluruskan dan mengaturnya, niscaya pasti kita akan mendapat pertolongannya. Tapi jika tidak, maka ya kita harus tetap meminta pertolongannya agar diluruskan dan diatur oleh Allah. Tuh, lanjut ke bab terakhir, yakni pasal 18. Pasal 18 tasyahud. Tasyahud adalah asakna, pujian dan syukur kepadanya, dan merupakan tambahan untuk keutamaan dan kemurahannya. Lepaslah tuntutan dan jadilah Anda seorang hamba dengan amal nyata sebagai mana ikrar lisan Anda, sebab Dia menciptakan Anda sebagai hamba dan memerintahkan Anda untuk mengabdi kepadanya. Tasyahud itu adalah pujian dan bentuk rasa syukur kepada Allah. Jadi ini adalah tambahan untuk keutamaan dan kemurahannya. Dengan tasyahud kita harus melepaskan tuntutan dan jadilah diri sendiri. Begitu kira-kira dalam kitab ini. Saya lanjutkan. Dan tidaklah layak bagi laki-laki yang beriman dan juga bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketentuan bagi mereka pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan Tuhanmu ciptakan segala yang Dia kehendaki dan memilihnya, dan mereka sesungguhnya tidak punya hak untuk memilih sesuatu. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Laksana ubudiyah, pengabdian dengan penuh kerelaan berdasarkan ketentuannya. Bakukanlah ia dengan penuh ketundukan di bawah perintahnya. Kemudian ucapkan salam kepada kekasihnya dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Setelah memujinya karena ucapan salam kepadanya merupakan wasilah untuk meraih kecintaan Allah kepada Anda. Begitu pula taatnya kepada Muhammad merupakan wasilah untuk taat kepadanya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia sungguh taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu, mereka juga mengadakan perjanjian dengan Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Dan Allah juga memerintahkan Rasulnya untuk memintakan ampun sebagaimana firman-Nya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu dan untuk dosa laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Quran Surat Muhammad ayat 19. Dari sekian panjangnya contoh-contoh yang ada di Quran, intinya begini: ketika kita sebagai hamba diberikan pilihan menjadi baik atau buruk atau apalah, pilihan-pilihan dan takdir, itu benar-benar kita harus memilih dan bertawakal intinya. Karena ketika kita sudah tidak diberi hak pilih untuk itu, maka ya sudah, kita hanya bisa berharap atas rahmat dan ampunannya. Lalu dalam sini juga pentingnya mengucapkan salam kepada Nabi, salawat serta salam kepada Nabi. Karena dalam Quran Surat An-Nisa tadi, barang siapa yang taat kepada Rasul, dia sungguh taat kepada Allah.
Itu ada gambaran paling simpel dari inti semuanya. Dan juga jika ada yang mengadakan perjanjian dengan Nabi, maka sama dengan perjanjian dengan Allah. Dan juga tidak ada Tuhan selain Allah yang dimintai ampunan untuk dosa laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Lalu saya lanjutkan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sama-sama mengirim selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat padanya serta sampaikanlah salam penuh kesejahteraan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Barang Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan selawat satu kali kepadaku, Allah akan mengucapkan 10 selawat kepadanya dan Allah akan berlakukan dengan keutamaannya. Firman Allah, dan kami tinggikan namamu untukmu, kulacuran aninsiro. Kemudian Allah memerintahkan Rasul bersikap adil. Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, apabila usai melaksanakan salat, maka bertebaranlah kalian semua di atas bumi. Tetapi Allah juga berfirman kepada Rasulullah, bila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka katakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh dan kepada Tuhanmu berharaplah. Jadi intinya jika kita menyampaikan salawat serta salam pada baginda Rasulullah SAW, maka Allah juga akan melakukan demikian, dan dengan keutamanya Allah akan meninggikan nama kita. Lalu setelah sholat hendaklah bertebaran lagi. Maksudnya bertebaran itu kembali ke aktivitas masing-masing, tapi juga harus bersungguh-sungguh dan penuh dengan harap. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu semua penjelasan tentang kitab Minhajul Arifin bab 10 sampai bab 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.